Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini studio kok masih sepi ya? Ini kan harusnya udah mulai syuting, ini pada kemana ya guru-guru? Waduh, gawat ini bisa telat ini nanti. Waduh, ini dompet siapa ya? Masya Allah, mana tebel banget lagi. Banyak banget duitnya. Waduh, ini disakuin aja kan gak ada yang lihat, apa kasihin ke yang punya ya? Ah udahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nyari apaan Ustadz Syam? Itu belum mulai kan? Belum sih, makanya ini gue juga bingung kok pada sepi Lihat ya. dompet nggak? Dompet. Dompet, Lagi coba dompetku nggak ada. sebutin ciri-cirinya. Putih. Terus? Ada hiasan-hiasan goldnya gitu. Wah berarti. Tebel. Dompet tebel lah pokoknya. Tebel, putih. Ini bukan? Ini dia. Nemu di mana? Waduh, di sini jatuh. Untung jujur anaknya dibalikin. Alhamdulillah. Tebel loh, ini banyak surat-suratnya. Hampir aja tadi ada bisikan-bisikan setan buat digantongin. Jangan nemu barang jangan langsung dikantongin lah. Gak boleh ya? Main kantongin aja punya orang. Oh, kalau nggak ada yang punya? Ya harus dicari dulu. Gimana kalau kita bahas aja lah. Ah, bener, pas banget nih. Nemu dompet, nemu barang, jangan langsung dikantongin. Masya Allah, Iya itu kan? adalah tema kita hari ini. Apa Nemu tuh? barang, jangan Jangan langsung langsung dikantongin. dikantongin. Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Dausi. Dan di samping saya tentunya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Hari ini ada Habib Usman bin Yahya. Apa kabar Bib? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Di samping kiri juga ada guru kita yang ganteng, Siap. Ustadz Syam. Yang Apa tadi kabar? tercecer dompetnya. Iya, yang Alhamdulillah. tadi dompetnya Langsung hilang. dikantongin. Jangan langsung Alhamdulillah. dikantongin. Dan di samping kanan saya sudah ada Ustazah Lulu. Masya Allah. Masya Allah, Sehat Ustazah? Alhamdulillah anak sehat. Alhamdulillah. Dikantongin kan tuh dompet? Enggak, ya? udah Oh, dikembalikan sama yang Lama. punyanya. Hampir aja tadi tergoda setan. Masya Allah. Nah jamaah, siapa nih yang pernah menemukan uang, barang atau benda lainnya? Ini dikembalikan atau disimpan nih? Atau jangan-jangan sampai sekarang masih cari pemiliknya? Nah makanya nih kita akan belajar bareng-bareng guru-guru kita apa yang harus kita lakukan kalau nemuin barang, uang atau benda lainnya. Dalam tema yang sangat luar biasa, temanya adalah nemu barang, jangan langsung dikantongin. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Alhamdulillah. Pas butuh uang 50 ribuan, kok ya pas ada di depan rumah. Alhamdulillah. Kalau gini kan nggak repot, mau cari tukeran duit. 20, 10 jadi 30. 40, 1, 2, 3, 4, 5, wes klop 50 ribu. Sekarang duitnya ditaruh lagi di sini, dikembalikan ke tempat semula. Waduh, Masya Allah ini lucu nih. Saya kira mau diambil uangnya, malah ditukerin. Nah tapi ini hukumnya gimana juga ini? Sekarang kita ke Habib Usman dulu deh. Bib, ini bagaimana kewajiban dan hukum kita ketika menemukan barang atau uang apalagi dalam jumlah yang banyak. Terus kalau tadi kayak gitu gimana nih ditukerin tuh? Kalau ditukerin, orangnya bingung nyarinya. Nah itu dia Akhirnya sama-sama ngambil duit temuan. Nah itu dia, takutnya dia jadi ngiranya bukan duit dia ya. Nah bagaimana Habib kewajibannya menurut hukum Islam dengan penjelasannya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim. sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga alhamdulillah kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah yang menonton acara ini yang dapat ilmu dari guru-guru kita. Amin, amin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah berikan taufik dan hidayah dan juga bisa diamalkan untuk dirinya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya. Amin. Insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Amin, 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 ya amin, Rabbal. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lugatah atau barang temuan. Dan kalau yang ditemukannya hewan adalah dalah. Yang tadi dikatakan bahwasanya lugatah barang temuan itu harus mengerti dan memahami ada aturannya. Jika menemukan barang temuan, sebaiknya kita ambil barang tersebut. Jadi diambil bukan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang ya. Diambil jangan taruh di kantong juga. Baiknya gimana tuh, Bib? Diambil dipegang. Apabila kita mampu menjaganya dan kita mampu untuk mengerjakan yang namanya amanah, dapat ini, wah ini amanahnya punya orang bukan punya kita. Betul. Maka wajib bagi kita. Kalau kita tidak yakin menjaga dan mengamankan barang tersebut, sunnah hukumnya. Sunnah ya hukumnya. Nah, kita serahkan lagi sama orang, saya tidak mampu untuk menjaganya. Tolong titipkan, misalkan nemu di komplek, titipkan sama satpam. Oh, ya. Bilang saya tidak mampu untuk mengumumkannya. Karena ada batas aturannya. Waktunya kurang lebih 1 tahun diumumkan. Pada waktu minggu pertama setiap hari. Ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Setiap hari, minggu pertama. Masuk di minggu kedua, itu diumumkannya setiap minggu. Setiap minggu. Masuk 1 bulan, diumumkannya setiap bulan. Sampai waktu 1 tahun. Dan setiap hari-hari besar diumumkan, ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau barang tersebut yang dikatakan bahwasanya itu adalah barang yang berharga, maka itu harus dikembalikan dan diumumkan. Dikembalikan dan diumumkan. Dan kalau seandainya yang namanya barang lugatah, barang temuan, hukumnya wajib untuk memulangkannya karena bukan miliknya. Betul. Karena itu haknya orang lain, bukan hak dirinya. Dan juga kalau barang tersebut, barang yang diremehkan atau remeh, nggak ada harganya. Contoh misalkan tutup pulpen, Tutup ya kan? pulpen, iya. Nah terus apalagi yang tidak berharga? Pulpen yang sudah isinya pas dibuka tinggal segini, ya kan? Oh Kaos sengaja kaki dibuang mungkin. sebelah, misalnya. Nah intinya pokoknya yang tidak berharga itu nggak jadi masalah. Tapi suatu hal yang berharga dan dipandang umum itu berharga, maka wajib untuk mengembalikannya. Wajib untuk memulangkannya. Karena bukan haknya. Oleh karena itu, barang lugatah harus diumumkan, harus dimengerti dan memahami bukan miliknya. Kalau misalkan barang tersebut udah 1 tahun diumumin, Nggak ada yang nggak ada ngaku yang juga punya. nih gimana tuh Bib tuh? Dalam hadis ya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dalam riwayat tersebut, sekala 1 tahun, sahabat datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah ditambahin lagi. Berapa tahun? 1 tahun lagi. Ada ditambahin lagi 3 tahun. Ada ulama menjelaskan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ingat itu bukan haknya. Kalau orangnya datang wajib pulangin. Wajib dikembalikan. Wajib kembaliin. Waduh. Karena apa? Bukan miliknya. Bukan miliknya. Ternyata berat juga ya kalau kita menemukan barang dan memang kewajiban kita untuk mengumumkan. Wah saya juga Betul. belum tentu sanggup tuh kalau Betul. misalnya diamanatkan seperti itu. Mendingan saya titipin aja lah untuk yang lebih berkapasitas gitu ya. Satpam kan kebetulan tiap hari mungkin ketemu orang banyak. Masya Allah. Tadi kita pembahasan pertama kita bahas uang nih. Ini bagaimana hukumnya kalau misalnya kita menemukan barang hilang. Tapi itu barang yang bisa bertahan lama seperti HP atau hal-hal lainnya. Nah mohon penjelasannya Ustazah Lulu bagaimana nih? Terima kasih Kak Mikdad, mohon izin Habib Usman juga Ustadz Syam. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur Amin, dalam amin, taat. ya rabbal Amin ya alamin. Allah ya Rabbal. Masya Allah, ini romannya semangat amat di sini ya pagi-pagi. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keberkahan, terutama doanya Rasulullah untuk umatnya mendapatkan keberkahan bangun di pagi dan juga menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini bagaimana tentang ketika luqatah atau kita menemukan barang temuan tapi ini bermanfaat, bernilainya pun juga besar. Bahkan kita tahu ini barang yang memang jangka panjang ya.
Nah, tapi makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ketika kita menemukan barang sejatinya harus diniatkan untuk punya kemampuan mengembalikannya. Bukan, oh ini saya manfaatin aja, ini buat saya, ini saya simpen. Tidak, yang paling utama adalah hukumnya senantiasa tertancap dalam diri untuk ada kemampuan mengembalikannya. Tapi bagaimana? Nah ini dia yang memang kita ketahui Rasulullah SAW bersabda, silahkan untuk dimiliki ketika ada temuan barang berupa tongkat, pecut, kemudian juga tali dimanfaatkan. Tapi ingat ada syaratnya. Apa sih syaratnya? 4. Yang pertama ketika yang kita temukan atau luqata ini harta yang mudah rusak. Kemudian juga bertahan dalam jangka pendek. Maka ini sesuai dengan kisah Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati sebiji kurma dilihat, kemudian Nabi mengatakan bahwa seandainya aku tidak merasa khawatir bahwa ini adalah sedekah, akan aku memakannya. Artinya apa? Sebiji kurma yang memang bertahannya pun juga tidak lama, sebentar, pendek. Ya, jadi silahkan untuk dimiliki. Kemudian yang kedua, ada juga harta yang bernilai kecil, ringan. Ini sebagaimana kisah dari Ali bin Abi Thalib ketika menemukan 1 dinar. 1 dinar ini diumumkan, apa kata Rasulullah? Umumkan 3 kali. Ketika 3 kali tersebut tidak ada yang mengakui bahwa tidak ada yang memang memiliki 1 dinar tersebut, maka silahkan untuk dimiliki. Karena kenapa? Ringan. Ya, kemudian jangka pendek, kita pun juga mungkin ini tergantung uruf masing-masing ya. Karena ada yang memang 1000 ya ringan. Ya, bukan tidak bernilai, tapi ringan dan kecil. Ada juga yang tadi Ustadz mengatakan, Habib mengatakan bahwa tutup pulpen gitu kan, ringan, silahkan dimiliki. Kemudian juga jenis hewan ternak. Ya, karena memang hewan ternak ini ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul bagaimana ketika menemukan kambing? Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Silahkan dikembalikan kepada pemiliknya atau dibiarkan untuk nanti dimakan oleh binatang buas. Bagaimana dengan unta? Unta memiliki kantong makanan sendiri, maka biarkan dia untuk mencari minuman dan makanannya. Ya, artinya apa? Hewan mohon maaf ketika kita menemukan sesuatu hewan seperti unta atau kambing, silahkan lebih baik dibiarkan saja karena sudah bisa mencari makanannya sendiri. Ya, dan ini pun juga bukan dikatakan luqata atau barang temuan, tapi adalah atau binatang hewan yang tersesat. Yang keempat, barang yang bernilai lama, kayak tadi HP. Maka jangka waktunya selama 1 tahun, tadi sudah dijelaskan bagaimana senantiasa diumumkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun juga senantiasa berusaha, karena sekarang media udah canggih. Bisa lewat yang namanya HP. Betul. Ini punya siapa nih? Atau mungkin bahkan dikatakan bahwa dalam Fathul Qadir, dalam kitabnya dikatakan babal masajid, datang ke pintu-pintu masjid diumumin pas banyak orang. Atau mungkin ke pasar yang memang orang sering lewat, maka bisa kita tempelin ini punya siapa. Makanya ketika menemukan barang, jenisnya harus tahu, beratnya harus tahu, ciri-cirinya harus tahu, biar nanti kalau ada yang ngaku, oh benar punya dia. Insya Allah ikan lohan punya apa berkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi barang yang ditemukan pun diklasifikasikan bagaimana cara menyikapinya. Nah kalau zaman sekarang nemuin handphone, insya Allah kalau misalnya handphonenya bisa dibuka, biasanya kita cari kontak terdekatnya. Nah bisa dihubungi itu kontaknya ya kalau zaman sekarang. Bisa diposting di sosial media, di Instagram, di Facebook. Pokoknya ikhtiarnya makin banyak caranya ya Ustazah ya. Betul sekali. Masya Allah, baik. Nah sekarang nih bagaimana, ya kalau misalnya yang kita temukan itu mungkin barang yang tidak dianggap berharga sama pemiliknya. Misalnya menemukan makanan bekas atau roti atau apapun. Nah ini juga tapi penting nih, mungkin buat kita itu barang yang bukan berharga, tapi siapa tahu untuk orang yang kehilangannya itu sangat berharga. Nah mohon penjelasannya nih Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Lulu, Mas Mikdad serta alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah disampaikan kepada guru-guru kita tadi bahwa ada klasifikasi daripada penemuan barang ini, termasuk yang sesuatu yang mungkin dianggap bukan sesuatu yang berharga.
berharga. Kata Nabi SAW, an Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak takut bahwa ini bagian daripada sedekah, la akaltuha, saya akan memakannya. Tapi kan yang namanya Rasulullah itu tidak boleh memakan zakat gitu, tidak boleh makan zakat kalau Rasulullah SAW tidak juga menerima yang namanya sedekah. Ya, jadi Nabi SAW itu tidak menerima infak, sedekah dan zakat gitu. Jadi Nabi takut untuk makannya karena memang Nabi khawatir kalau ini bagian daripada zakat, bagian daripada sedekah. Yang jelas kita harus hati-hati yang namanya makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka dikatakan guru-guru kita tadi, kalau sesuatu yang dianggap remeh tadi memang boleh untuk memakannya karena kalau dibiarkan juga akan basi. Cuman hati-hati, ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berubah menjadi darah, dia akan berubah menjadi daging kita. Bagaimana seseorang itu khusyuk beribadah kepada Allah jikalau ada sesuatu yang meragukan yang masuk ke dalam dirinya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat khawatir tentang makanannya. Karena Nabi SAW ini sangat masyhur ya. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya kasihan sekali melihat orang yang berada di tengah pada pasir itu. Setiap hari dia merengek kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku, tapi tidak dikabulkan sama Allah. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Pakaiannya dari yang haram, makanannya pun dari yang haram. Gitu ya. Jadi abu-abu atau tidak jelas hukumnya, lalu kita memakannya. Ini banyak nih teman-teman milenial sekarang. Banyak sekali cara mudah. Misalnya zaman sekarang ini banyak kan di internet, misalnya nonton live ini Anda akan mendapatkan koin ini bisa diuangkan. Nah itu kan sesuatu yang abu-abu gitu ya. Jadi kalau misalnya abu-abu meragukan, lebih baik untuk ditinggalkan. Apatah lagi sesuatu yang kecil. Ini kan teman-teman lagi viral banget, nonton live ini kita akan mendapatkan koin dan kita bisa menguangkan daripada cash draw gitu ya, mengambil cash daripada nonton live tersebut. Betul. Bahayanya apa? Udahlah nilainya sangat sedikit, abu-abu lagi hukumnya gitu. Karena kalau udah abu-abu, kalau banyak mah ya udahlah ya. Ya kalau banyak ya udah masih ada untungnya gitu, masih bisa memanfaatkan. Ini udah sedikit abu-abu lagi. Jadi hati-hati tentang makanan yang remeh atau sesuatu yang remeh yang kita tidak mengetahui jelas hukumnya halal ke haramnya gitu. Masya Allah. Syubhat. Nah itu yang ditakutkan ya, kenapa doa-doa kita belum terkabul. Mungkin ada kita pernah memakan sesuatu yang abu-abu tadi ya Ustaznya. Waduh. Kalaupun memakannya, nanti kalau ada orang yang datang ganti dengan bentuk uang. Oh bisa diganti dengan bentuk uang. Nah Masya Allah. Baik, ini semakin seru nih. Jadi benar ya kalau misalnya dalam hukum Islam itu kalau kita menemukan uang, terus kita udah usaha mencarinya selama 1 tahun, maka bisa menjadi milik kita. Tapi katanya barang atau uang tersebut bisa kena zakat. Nah itu hitungan zakatnya gimana nih? Aku pengen mohon penjelasannya dari Ustazah Lulu, gimana nih Ustaz? Pengennya sih dijelasinnya sekarang, cuman bagaimana ya? Soalnya ada nini-nini hobinya lari pagi. Apa tuh? Kita akan bahas yang ini setelah yang mau lewat lagi. Masya Allah. Baik jamaah, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.